Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda baik-baik saja bersama keluarga ya. Dan tetap semangat, ya sama seperti saya selalu semangat untuk membuat konten ini, apalagi kalau bicara dengan pemain yang akan dinaturalisasikan. Ya. Kalau dalam video saya sebelumnya, ya itu kemarin bahwa Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi sudah menaikkan atau menandatangani surat dari Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk menjadi warga negara Indonesia dan akan menjadi pemain di tim nasional senior di bawah asuhan Sintayong itu pada hari Rabu, ya sehari setelah penandatanganan antara Jordi dan Sandy itu, Sain Patinama menyusul. Saya sudah memberitakan sebelumnya di video saya, ketika Komisi 10 sudah merekomendasi dia menjadi warga negara Indonesia. Pada Rabu kemarin dalam rapat kerja juga dengan Menpora dan juga ada Kemenkumham kayak di sana yang ikut untuk bersama-sama. Sandi ini sudah direstui oleh Komisi 3. Pimpinan sidang Pak Edi Skadir sudah menyatakan ya, bahwa menerima juga semua fraksi ini menerima Sain Patinama ini menjadi warga negara Indonesia, menjadi bagian dari tim nasional nantinya, ikut bersama dengan Jordi dan Sandy. Dan ini kabar yang bagus menyusul Jordi dan Sandy kemarin kan, yang sudah Presiden teken. Sekarang dia ingin memburu, akan dikebut bersama-sama. Kalau sudah Komisi 10 sebelumnya oke, dan Komisi 3 kemarin juga sudah merestui semua, suratnya sekarang sudah dokumen-dokumennya sampai ke Sekretariat Negara. Dilihat, diperiksa semua, nanti Presiden mungkin 1-2 hari ini akan teken lagi Sain Patinama ikut bersama dengan gerbong Jordi dan Sandy Walsh. Wah, ini enak nih kalau pada tanggal 15 sesuai dengan perkiraan dari Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, mereka bisa diambil sumpah secara bersamaan. Ini yang top. Ya, berarti tiga-tiganya sudah resmi menjadi WNI, warga negara Indonesia, dan yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola di seluruh Indonesia adalah dia bertiga ini, Sain dan 2 rekannya, Jordi Sandy, mengenakan kostum tim nasional Indonesia. Nah, dia dipersiapkan untuk tampil di Piala AFF, karena Piala AFF itu akan berlangsung pada bulan Desember ya, tanggal 20 sampai di Januari tanggal 15 2023. Nah, ini enak kalau Sain ini yang bisa bermain di posisi kiri dan juga sebagai gelandang bertahan, ikut bersama-sama dengan tim asuhan Sintayong. Karena STY itu sudah merencanakan bahwa ketiga pemain naturalisasi ini harus ikut, ya, diupayakan ya, dengan apapun itu. Mereka harus hadir. Keinginan besar dari STY bahwa Sain, Jordi, Sandy ada dalam timnya ya, ketika berlaga di Piala AFF. Karena mungkin saja bagi STY setelah dia membawa tim muda untuk lolos ke final dan kalah lawan Thailand pada Piala AFF 2020 yang dimainkan 2021, ya, kita tidak mungkin lagi menjadi runner up. Itu mungkin target dari STY. Dia ingin mendapatkan trofi. Dan ini kesempatan. Ketika di sana ada Jordi, Sandy, dan Sain Patinama, dia sangat yakin bahwa lini belakang kita semakin kuat. Ya, karena itu yang paling penting. Menghadapi Vietnam, Thailand, mau Malaysia, kalau kita kuat di belakang, aman lah. Ya. Gawang dari Nadeo, Argalwinata. Ya. Karena semakin kuat. Opsi bagi STY banyak jika tiga-tiganya sudah masuk. Dan mereka akan masuk dalam list ya, kalau tanggal 15 itu diambil sumpah lewat virtual account atau online, sistem online ya. Jadi mereka ada di negara mereka masing-masing. Ya bagus. Tiga-tiganya sumpah selesai. Ya soal tinggal pengalihan federasi ya, status mereka. Yang penting mereka sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketika sudah selesai sumpah, paspor keluar, KTP keluar, dan keinginan dari Pak Iwan Bule atau STY mereka harus datang ke Indonesia untuk ikut bersama-sama dalam latihan, bisa saja terwujud. Kalau klub masing-masing sudah mengizinkan, mereka bisa berlatih karena kan lagi libur kompetisi selama Piala Dunia berlangsung. Nah, kalau kita TC, entah di Jakarta atau di Bali yang rencananya timnas senior ini akan TC, mereka bisa ikut bersama-sama dan masyarakat bisa tahu, wah ini enak nih kalau tiga-tiganya sudah ada. Dan kita akan menunggu momen-momen bersejarah nantinya dengan pengambilan sumpah secara bersamaan. Padahal kan kita tahu bersama dokumen dari Sandy dan Jordi kan lebih dulu.
Sain ini belakangan. Tapi ternyata sekarang diuber, ya, digenjot habis untuk biar bersama-sama. Setelah Komisi 10 selesai, Komisi 3 juga selesai Rabu kemarin, dan sekarang sudah ada di sekretariat, Presiden tinggal lihat, teken, nah, mereka sama-sama. Itu yang paling bagus. Ya. Sehingga bagi STY kan ada kegembiraan. STY sekarang ada di Eropa, ada di Turki, karena ada penundaan, mestinya akan berangkat ke Spanyol membawa timnas U20, ya, sedang berlatih. Lagi pengurusan visa, kalau jadi tanggal 15 harus berangkat ke Spanyol dari rencana sebelumnya tanggal 5. Ya. Mereka akan memainkan beberapa pertandingan lagi, 1-2 pertandingan uji coba di Turki sebelum ke Spanyol. Nah, STY pasti setelah itu kembali ke tanah air dan bisa memulai lagi rangkaian latihan persiapan di Piala AFF. Alangkah senang kalau sudah ada tiga-tiganya ikut dalam latihan. Ya, karena ini keinginan besar yang ada pada STY dan tentunya bagi Ketua Umum. Jelas melihat bahwa kemungkinan itu sangat terbuka dengan ketiganya sama-sama akan mengambil sumpah. Nah, dengan adanya 3 pemain di garis belakang, artinya bagi STY, opsi dia untuk bisa memainkan skema bermain dengan 4-3-3, 3-4-3, ya, dengan 4-2-3-1 itu bisa dilakukan dengan cara STY lah. Karena dia banyak opsi kan, dia bisa bermain di belakang, sudah ada, apalagi ada Elkan Bagot yang sedang bagus-bagusnya dengan Gillingham. Dalam video saya kemarin bagaimana dia membawa Gillingham ke putaran keempat Piala Liga Inggris Carabao Cup setelah mengalahkan Brentford. Dan sedang menunggu undian tentunya. Siapapun lawannya, apakah Liverpool atau City dan lain-lain. Tapi yang pasti kita punya pemain Indonesia yang ada di Gillingham sangat bangga kita. Ya. Dan dia akan bermain di jantung pertahanan bersama dengan Jordi Amat, bagus. Apalagi ada Fakhrudin di sana dari Skrido, tinggal dipilih bagi STY. Nah, di kanan juga opsinya kan banyak. Ada Asnawi di sana, sudah tidak takut lagi bagi STY. Ada Sandi, di kiri ada Pertama Arhan. Kemudian ada Sain Patinama. Sain bisa didorong bermain di gelandang. Dan juga dengan Sandi bisa bermain di gelandang. Ya. Dengan kekuatan yang ada di garis belakang, tinggal STY fokus konsentrasi untuk bisa membentuk kekuatan di tengah sampai ke depan. Tapi nama-nama kita kan ini oke semua. Mark Locke ada di sana sebagai pengatur ritme serangan. Ada Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto. Ini kan bagus. 3 pemain gelandang terbaik kita yang ada di timnas senior. Di depan ada Witan, ada Egy, ada Sadil Ramdhani. Semua bagus. Ada lagi Yakob Sayuri. Ini pilihannya banyak bagi STY. Luar biasa untuk tim senior saat ini. Kemudian ada Dimas Derajat, pemain nomor punggung 9 yang mencetak gol back to back melawan Curaçao. Ini kan pemain yang baik juga. Jadi STY tidak takut sekarang dengan kualitas pemain yang dia miliki. Apalagi sudah kedatangan 3 pemain ini, Jordi, Sandi, dan Sain. Nah, kita akan menunggu nantinya proses ini. Semoga Pak Presiden cepat teken dengan Sain, sehingga mereka akan bersama-sama mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan itu yang kita tunggu. Ada kebanggaan luar biasa bagi pencinta sepak bola Indonesia yang sudah lama menanti. Ya, bersabar untuk melihat bagaimana Jordi, Sandi, dan Sain ini ada dalam bagian skuad STY untuk tampil di Piala AFF dan golnya ada di Piala Asia ketika kita lolos kan di putaran final. Nah, itu pada tahun depan di antara Juni dan Juli, 16 Juni kalau nggak salah sampai 16 Juli penyelenggaraan Piala Asia. Piala Asia udah pasti. Ya, Sain, Sandi, dan Jordi berada di dalam tim nasional kita. Oke, sampai di sini info yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua yang sudah menanti Bung Ropan. Bagaimana dengan Sain Patinama ini? Apakah dia bisa ini? Saya juga tadinya agak meragukan apakah dia bisa diambil sumpah atau diteken oleh Pak Presiden, tapi ternyata cepat prosesnya. Ya, di luar dugaan. Kali ini berkejar dengan waktu karena penyetoran nama pemain untuk Piala AFF itu kan tanggal 20. Saya sudah bilang kemarin itu tanggal 20 November. Nah, sekarang sudah misalnya tanggal 10, ya itu hanya 10 hari ya. Nah, kalau di 5 hari ke depan ambil sumpah kan enak. Kemudian pengirimannya sudah aman lah, tanggal 20 masuk, nama-nama sudah ada 3-3-nya. Jordi Amat, Sandi Walsh, dan Sain Patinama.
ada dalam bagian entah mau 23 pemain yang dimasukin atau 25 pemain yang ada dalam list tim nasional kita, yang pasti masyarakat ingin melihat ya kebolehan, kehebatan, kemampuan dari ketiga pemain naturalisasi ini. Semoga timnas kita semakin tangguh, semakin kuat dan jaya selalu. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.